tradisional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Berjumpa kembali di acara diskusi kelompok mata kuliah Titer bersama saya Wenika Dwi Ambawati sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, melainkan didampingi oleh para narasumber kita. Narasumber kita yang pertama ada Mas Edo Bagus Setiawan, narasumber yang kedua ada Mbak Novita Setiawati, dan narasumber yang ketiga ada Mas Diki Kurniawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita diskusi tentang Titer abad 17, diskusi kita pada pagi hari ini yaitu akan bahas tuntas terkait Titer Indonesia. Titer Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Titer tradisional dan Titer modern. Namun, pada diskusi hari ini kita hanya akan membahas terkait Titer tradisional Indonesia. Langsung saja saya akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Edo. Menurut Mas Edo, Titer tradisional itu Titer yang bagaimana sih? Baik Mbak Wenika, menurut saya teater tradisional di Indonesia umumnya digunakan untuk mendukung acara ritual. Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat Indonesia. Proses terjadinya atau munculnya teater tradisional di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur pembentuk teater tradisional itu berbeda-beda tergantung kondisi dan sikap budaya masyarakat, sumber dan tata cara di mana teater tradisional itu lahir. Teater yang dekat di lingkungan kita yaitu kan wayang ya Mas Edo. Coba jelaskan menurut Mas Edo tentang Titer tradisional wayang dan wayang wong. Wayang merupakan suatu bentuk teater tradisional yang sangat tua dan dapat ditelusuri bagaimana asal-muasalnya. Dalam menelusuri sejak kapan ada pertunjukan wayang di Jawa, dapat kita temukan berbagai prasasti pada zaman Raja Jawa, antara lain pada masa Raja Balitung. Pada masa pemerintah Raja Balitung telah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang seperti yang terdapat pada prasasti Balitung pada tahun 907 Masehi. Selanjutnya yaitu wayang wong. Wayang wong dalam bahasa Indonesia artinya wayang orang, yaitu pertunjukan wayang kulit tetapi dimainkan oleh orang. Wayang wong adalah bentuk teater tradisional Jawa yang berasal dari wayang kulit yang dipertunjukkan dalam bentuk berbeda. Dimainkan oleh orang, lengkap dengan menari dan menyanyi seperti pada umumnya teater tradisional dan tidak memakai topeng. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Novita. Coba jelaskan menurut Mbak Novita tentang Titer Makyong dan Randai. Baik, terima kasih Mbak Wenika. Makyong merupakan suatu jenis Titer tradisional yang bersifat kekayaan. Makyong yang paling tua terdapat di Pulau Matang, salah satu pulau di daerah Riau. Pada mulanya, kesenian Makyong berupa tarian joget atau ronggeng. Dalam perkembangannya kemudian dimainkan dengan cerita-cerita rakyat, legenda, dan juga cerita-cerita kerajaan. Randai merupakan suatu bentuk teater tradisional yang bersifat kerakyatan yang terdapat di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Sampai saat ini, Randai masih hidup dan bahkan berkembang serta masih digemari oleh masyarakatnya, terutama di daerah pedesaan atau di kampung-kampung. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Diki. Jelaskan menurut pendapat Mas Diki terkait Titer tradisional Mamanda, Lenong, dan Longser. Baik, terima kasih Mbak Wenika. Daerah Kalimantan Selatan mempunyai cukup banyak jenis kesenian, antara lain yang paling populer adalah Mamanda, yang merupakan teater tradisional yang bersifat kenyataan, yang orang sering menyebutnya dengan teater rakyat. Sedangkan Lenong merupakan teater rakyat Betawi. Apa yang disebut teater tradisional yang ada pada saat ini sudah sangat berbeda dan jauh berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat lingkungannya dibandingkan dengan Lenong di zaman dahulu. Selanjutnya adalah Longser. Longser merupakan jenis teater tradisional yang bersifat kenyataan dan terdapat di Jawa Barat, termasuk kelompok etnik Sunda. Ada beberapa jenis teater rakyat di daerah etnik Sunda serupa dengan Longser, yaitu Banjer. Ada lagi di daerah
terutama di Banten yang dinamakan ubruk. Saya akan kembali ke narasumber pertama, yaitu Mas Edo. Jelaskan menurut pendapat Mas Edo terkait teater ubruk dan ketoprak. Baik Mbak Weni, ubruk merupakan teater tradisional bersifat kerakyatan yang terdapat di daerah Banten. Ubruk menggunakan bahasa daerah Sunda, campur Jawa dan Melayu, serupa dengan topeng banjet yang terdapat di daerah Karawang. Ubruk dapat dipentaskan di mana saja, seperti halnya teater rakyat lainnya. Dipentaskan bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk memeriahkan suatu hajatan atau meramaikan suatu perayaan. Sedangkan ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer, terutama di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah. Namun di Jawa Timur pun dapat ditemukan ketoprak. Di daerah-daerah tersebut, ketoprak merupakan kesenian rakyat yang menyatu dalam kehidupan mereka dan mengalahkan kesenian rakyat lainnya seperti serandul dan emprak. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Novita. Jelaskan menurut pendapat Mbak Novita terkait teater ludruk dan gambus. Ludruk merupakan teater tradisional yang bersifat kerakyatan di daerah Jawa Timur, berasal dari daerah Jombang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran. Dalam perkembangannya, ludruk menyebar ke daerah-daerah sebelah barat seperti Karisidenan, Madiun, Kediri, dan sampai ke Jawa Tengah. Sedangkan gambus merupakan teater tradisional yang paling tua di Bali dan diperkirakan berasal dari abad ke-16. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bali kuno dan terasa sangat sukar dipahami oleh orang Bali sekarang. Tariannya pun terasa sangat sulit karena merupakan tarian klasik yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau gambus merupakan sumber dari tari-tarian Bali yang ada. Pertanyaan terakhir, saya akan bertanya kepada narasumber kita yang ketiga, Mas Diki. Jelaskan menurut pendapat Mas Diki terkait teater arja. Arja merupakan jenis teater tradisional yang bersifat kerakyatan dan terdapat di Bali. Seperti bentuk teater tradisi Bali lainnya, arja merupakan bentuk teater yang penekanannya pada tari dan nyanyi, semacam gending yang terdapat di daerah Jawa Barat atau Sunda, dengan porsi yang lebih banyak diberikan pada bentuk nyanyian atau tembang. Apabila ditelusuri, arja bersumber dari gambus yang disederhanakan unsur-unsur tarinya karena ditekankan pada tembbangnya. Tembang atau nyanyian yang digunakan memakai bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Bali halus yang disusun dalam tembang Majapahit. Itu tadi adalah pemaparan diskusi kita terkait materi teater tradisional Indonesia. Semoga dengan penjelasan dari para narasumber tadi bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita terkait teater tradisional Indonesia. Sekian diskusi mata kuliah teater pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir dan memberikan sedikit banyak ilmunya kepada kita semua. Saya Wenika Dwi Ambarwatik sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.